Ketika dukun ini mencoba mengobati seorang bayi yang diduga diganggu oleh makhluk halus, dukun Huarim yakin bahwa ayah bayi ini mengalami gangguan yang sama. Jadilah dukun Huarim dan dukun Bonggil dibawa bertemu dengan ayah dari bayi tersebut. Karena tidak mampu melakukannya sendiri, dukun Huarim pun menemui rekan kerjanya yang adalah ahli makam dan ahli Feng Shui. Ia adalah Sang Duk dan Yonggun. Sang Duk yang ahli Feng Shui selalu mencicipi tanah pemakaman untuk tahu bahwa ini adalah tempat yang layak untuk pemakaman. Huarim pun meminta bantuan mereka untuk membantu orang kaya ini memindahkan makam leluhurnya dengan bayaran yang mahal. Sebelum melakukan pemindahan makam, Sang Duk lebih dulu mencari informasi mengenai makam bersama dengan pria kaya ini. Pria ini meminta Sang Duk untuk langsung mengkremasi peti leluhurnya tanpa membukanya. Perjalanan yang jauh sampai menempuh perbuktian. Sampailah mereka di area pemakaman yang jauh dan berada di tengah hutan. Saat naik, Sang Duk tidak sengaja bertemu ada banyak rubah di hutan tersebut. Sang Duk mencoba mencicipi tanah pemakaman itu dan langsung meludah. Nisan itu pun tidak memiliki nama yang terukir di sana. Terlihat jelas bahwa makam ini berada di antara perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Sang Duk menemukan ada sebuah angka tertulis di batu nisan tersebut. Ia pun bertanya siapa yang memilih tempat ini sebagai makam. Dan pria kaya itu mengatakan bahwa ada seorang biksu Jepang bernama Gisun yang menyarankan keluarga mereka. Sang Duk memutuskan bahwa ia mundur dari tawaran ini. Semua orang tentu heran karena Sang Duk menolak walaupun dengan bayaran yang tinggi. Sang Duk merasa ada yang aneh dengan makam tersebut, sesuatu yang begitu jahat. Huarim pun mencoba membujuk Sang Duk bersama pria kaya itu. Mereka memutuskan akan membongkar makam tersebut menggunakan ritual dukun Huarim. Proses pembongkaran makam keramat ini dilakukan menggunakan ritual. Bahkan pembongkar makam dipilih yang memiliki sio yang sama. Walaupun sempat menentang, namun keluarga besar pria kaya ini hadir juga. Dukun Huarim akhirnya bersiap memasuki wilayah pemakaman ini. Ia bersiap dengan bendera-benderanya dan memilih beberapa senjata yang disiapkan. Ketika ahli makam memberi aba-aba, barulah Bonggil akan menabuh drumnya untuk memulai ritual tersebut. Sambil menyanyikan sebuah mantra, dukun Huarim akan berjoget mendalami mantra yang dinyanyikannya. Sampai semakin lama semakin cepat dukun Huarim bergoyang. Ia juga membuat beberapa atraksi menggunakan benda tajam dan kemudian memasukkan tangannya ke dalam api untuk mencorengkan mukanya dengan arang. Begitulah kemudian pria kaya itu akan memukul-mukul makam tersebut sambil berkata, "Biarkan kami masuk." Setelah itu para pembongkar makam akan membuka makam tersebut bersama-sama. Namun dukun Huarim tidak berhenti melakukan ritualnya. Semakin menggila hal yang dilakukan dukun Huarim. Akhirnya makam pun berhasil terbongkar dan mereka menemukan peti yang terkubur. Barulah ritual dukun Huarim dihentikan. Ketika Sang Duk bersama Yonggun masuk ke dalam, mereka takjub melihat peti milik leluhur pria kaya ini.